Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Zain Edukasi buat youtuber Indonesia. Salam hormat. Jadi Zain di sini mau berbagi nih bagi mereka-mereka yang baru mulai membuat konten buat YouTube, baru mulai di dunia YouTube ya, awal-awalnya tuh, awal banget. Jadi mereka tuh kadang seperti Zain yang pernah alami lah, bingung menentukan konten itu seperti apa, membuat konten yang gimana ya, membuat konten yang bagus itu gimana, menemukan ide konten itu seperti apa gitu. Jadi di sini Zain mau berbagi kepada para YouTuber tentang cara menemukan ide konten yang cocok buat kita. Jadi gini, ketika kamu membuat konten, itu konten kamu itu harus memadukan keahlian dan minat kamu. Contoh minat kamu apa? Kamu senangnya pada minat apa? Terus keahlian kamu apa yang spesifik? Begitu. Jadi kadang kita berpikir, kayaknya saya punya konten ini kayaknya luar biasa. Nah, itu harus hati-hati. Dalam arti begini, kadang ide yang tampak luar biasa itu seiring waktu gagal. Maksudnya begini, ketika kamu punya ide, terus ide kamu tuh ternyata, luar biasa lah majunya. Tapi setelah dimonet, dan itu drastis turun penontonnya alias sepi. Dan itu pernah Zain temukan kok di platform YouTube, bahwa setelah pada monet, mereka kontennya sepi. Jadi karena itu yang disebut awalnya doang tampak luar biasa, mewah, tapi setelah monet, setelah lama-lama seiring waktu gagal gitu. Jadi sini Zain mau berbagi nih, ada berapa cara buat menemukan ide konten kamu itu seperti apa. Misalnya contoh gitu. Yang pertama, ya pada saat tadi Zain sebutkan, kamu harus memadukan keahlian kamu yang spesifik dengan minat. Itu yang pertama. Jadi kamu harus kenali diri sendiri dulu. Diri kamu ini, saya bisa apa? Saya punya keahlian apa? Saya senang pada hal-hal yang apa? Nah, itu kamu bisa jadikan untuk membuat konten gitu, membuat konten di YouTube gitu. Jadi apa ya? Nah, itu yang pertama. Karena dengan kalau kamu membuat ide, membuat konten sesuai dengan semangat dan minat kamu atau passion, itu akan menjadi hulu ledak semangat besar kamu dalam membuat konten-konten lainnya. Kamu akan menemukan ide-ide konten dari keahlian yang kamu miliki. Seperti Zain dulu paling suka dengan sifatnya yang memberikan informasi tentang dunia digital. Jadi Zain waktu itu, karena waktu musim pandemi, akhirnya Zain menciptakan sebuah konten, contohnya cara membuat kartu bidan Indonesia, kartu anggota dengan secara online. Misalnya cara mendownload kartu vaksin, kontennya itu. Jadi ketika kamu bikin konten tuh, amati diri kamu dulu, dan selanjutnya adalah amati lingkungan sekitar. Apa permasalahan lingkungan sekitar yang belum kita berikan, yang ingin kita berikan solusinya gitu ya, Jadi ide konten kamu itu harus memberikan solusi. Misalnya kayak yang seperti Zain sebutkan tadi, membuat konten-konten tentang yang sifat-sifatnya online, seperti membuat kartu bidan secara online, membuat NPWP secara online, terus lamaran kerja secara online. Oh iya, untuk lamaran kerja secara online sekarang kan sudah pada keren tuh, udah ada mesinnya yang membaca track kalau orang mau ngelamar kerja, jadi udah terbaca, udah sesuai. Dan kalau kamu ingin mendapatkan panggilan kerja, videonya di atas, klik aja. Oke, lanjut. Nah, itu ketika kamu mikirin sebuah ide konten tuh, yaitu kamu harus memberikan solusi. Ide konten kamu itu harus memberikan solusi. Yang kedua. Dan kamu juga bisa lihat YouTube. Yang ketiga, kamu lihat YouTube nih, konten kamu itu ada yang sama nggak gitu. Kalau idenya sama, kontennya sama gitu. Jika ada, jangan lupakan ide kamu, jangan takut berkompetisi. Jadi kamu harus lebih baik membuat kontennya gitu. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat, ide konten itu tidak harus baru. Jadi semua di YouTube tuh udah ada semua. Kamu mau ketik apapun, mau cari apapun, di YouTube itu udah ada. Nah, solusinya adalah kamu harus lebih baik dari konten tersebut. Kamu pikirkan gimana? Nah itu, jadi itu Zain baru beberapa yang udah cara mendapatkan ide konten buat kamu, gitu ya. Jadi kalau ada konten yang sama, kamu pelajari. Dan kamu buat ide konten yang sama juga, dan kamu itu harus lebih baik. Dan yang keempat adalah minta masukan dari orang lain. Kamu bisa nonton YouTube konten-konten kreator yang sudah berpengalaman, yang sudah dimonet. Nah, minta masukan kepada mereka atau minta masukan kepada orang yang dipercaya, kepada teman-teman kamu gitu. Jadi kamu minta masukan tentang ide konten kamu. Misalnya kamu mau bikin konten ini baik nggak, bagus nggak, cocok nggak gitu, bagus nggak gitu. Jadi nggak ada guna kamu menyimpan ide kamu nih untuk membuat konten untuk diri sendiri, nggak ada gunanya. Jadi yang keempat, kamu minta masukan kepada teman-teman atau rajin sering menonton video-video dari konten kreator gitu. Dan yang kelima adalah kamu terbuka terhadap kritik, saran. Ketika kamu sudah membuat konten, terbuka kepada kritik, saran yang ada di komen kamu, atau kurang apa, kamu terbuka sama saran dan kritik baik dari teman-teman gitu. Jadi itu aja dari Zain Edukasi bagi kamu yang mau buat awal-awal mau bikin konten tuh bingung gitu ya. Nah, bisa pakai cara yang Zain praktekkan sebelumnya. Jadi untuk ide konten tuh banyak sekali. Misalnya tutorial, tutorial misalnya ngeprank, hiburan, musik, terus apalagi tentang budaya. Nah, tentang budaya, misalnya tentang kegiatan budaya di desa kamu itu sangat cocok loh buat orang-orang luar negeri. Kamu bisa, misalnya kamu suka traveling atau suka jalan-jalan, kamu ada budaya orang hajatan, misalnya orang hajatan, sebelum hajatan ngapain, itu bisa kamu shoot, bisa kamu ambil itu semacam entertain, hiburan bagi orang-orang mereka, karena mereka sangat antusias dengan budaya-budaya yang ada di negara-negara di dunia ini gitu. Jadi kamu itulah cara menemukan ide konten. Jadi kalau emang ini bermanfaat, silakan subscribe ya Zain Edukasi, biar semangat terus memberikan kepada YouTuber pemula dalam membangun sebuah channelnya. Jadi di sini Zain tidak menggurui, sama-sama belajar. Silakan komen. Salam hormat, subscribe.